Surga itu arduha, yang luasnya surga itu as-samawati wal ardh, seluas langit dan bumi. Itu sebagian mufassir itu menyatakan seluas langit dan bumi itu masing-masing kita ini, bukan dikeroyok. Masing-masing surganya seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, yang surga itu oleh Allah SWT dijanjikan bagi orang yang muttaqin, orang yang takut kepada Allah. Takut itu ya apa takut ya? Sebenarnya takut pada Allah itu di sini menurut Rasul. Cuma memang yang definisi takwa itu imtisalul awamir, melaksanakan perintah-perintah Allah, wajtinabun nawahi, dan menjauhi larangan Allah. Kalau yang takwa ini menurut Allah orang yang paling mulia. Inna akramakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah atqakum, orang yang paling takut kepada Allah. Takut pada Allah ini ya luar biasa. Kalau takut pada Allah di waktu rame ya takut pada Allah, di waktu sepi ya takut pada Allah, di mana saja takut pada Allah. Ini marakno ya ja'al lahu makhraja. Orang yang takut pada Allah ini akan selalu ada jalan keluar kesulitannya ya. Bahkan wa yarzuqhu, Allah akan berizki min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak terduga-duga, tidak tersangka-sangka. Terusannya ada cirinya orang muttaqin itu, kata Allah, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Orang itu kan bisa takut pada Allah, selalu berinfak, baik ketika rizkinya lapang maupun ketika rizkinya sempit, lomba. Tiap hari itu apa, ada pengemis, ada apa, subhanallah. Jadi selalu berinfak, karena takut pada Allah itu berinfak. Dan berinfak ini luar biasa. Orang yang selalu bersedekah ini loman, itu dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia, jauh dari api neraka. Sebaliknya kalau bakhil ini jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dekat dengan neraka. Itu ciri orang bertakwa yang pertama. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidh. Orang bertakwa kepada Allah itu mampu menahan marah. Marah ditahan. La taghdab, kata Nabi, la taghdab. Jangan sampai marah. Jangan sampai marah. Ditahan. Yang ketiga, wal afina 'anil nas. Orang bertakwa itu selalu memaafkan kesalahan manusia. Ciri orang bertakwa, istrinya salah, anaknya salah, dimaafkan. Tetangganya salah, saudaranya salah, dimaafkan. Nah, orang yang takwa itu lapang dada. Lapang dada. Jadi selalu memaafkan kesalahan orang lain, baik diminta maupun tidak. Itu yang tiga. Terus berikutnya orang takwa itu cirinya, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum. Cirinya adalah apabila fa'alu fahishatan, terlanjur berbuat keji, berbuat dosa ya.
au zalamu anfusahum, atau zalim kepada dirinya. Orang yang berbuat dosa itu berarti zalim kepada dirinya sendiri. Kenapa? Karena kalau orang itu berbuat dosa, yang menanggung akibatnya dirinya sendiri. Tidak mungkin ditanggung orang lain. Ya. Yang akan disiksa dirinya sendiri. Namanya al-zalamu anfusahum. Maka bagaimana orang yang bertakwa kalau terlanjur berbuat dosa? Maka kata Allah, zakarullah, langsung ingat kepada Allah. Ya Allah, langsung istighfar. Astagfirullah, aku hilang, ya Allah, mohon ampun. Nah, ya, zakarullah, fastaghfaru lidzunubihim, lalu ingat beristighfar atas dosa-dosanya. Kalau sudah terlanjur berbuat dosa, maka ia beristighfar, beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Maka kata Allah, wa may yaghfiru dzunuba illallah, siapa yang bisa mengampuni dosa selain Allah? Tidak ada. Yang dapat mengampuni dosa hanyalah Allah. Dosa seperti apa saja, pasti kalau kita mohon ampun, diampuni oleh Allah. Bertobat, diampuni. Dosa apa saja. Bahkan sebetulnya ada dosa yang lebih besar dari berbuat zina dan membunuh. Ada kisah di zaman Nabi Musa, ada seorang perempuan cantik matur pada Nabi Musa, ya Nabi Musa, kami berdosa kepada. Apa dosamu? Kata Nabi Musa, malu aku, malu. Coba jelaskan sudah. Begini Nabi Musa, aku berzina. Aku ini berbuat zina. Dari perbuatan zina itu Nabi Musa, aku hamil. Setelah hamil, maka aku melahirkan. Setelah melahirkan, anak yang aku lahirkan itu aku cekik. Terus sudah berzina juga membunuh. Kata Nabi Musa, pergi kamu dari sini, aku jijik. Dan Nabi Musa itu kalau melihat orang berbuat zina, apalagi membunuh, saya mau bertobat. Nabi Musa, tidak usah ke sana sudah. Akhirnya Nabi Musa itu dirawai oleh malaikat Jibril. Nabi Musa, kenapa orang itu kamu usir? Kan dia mau bertobat. Aku jijik, malaikat Jibril, karena dia berzina dan membunuh. Nabi Musa, ketahuilah, kata malaikat Jibril, dosa seperti apapun kalau bertobat pasti diterima oleh Allah. Kok diusir bang? Padahal ada dosa lebih besar dari itu juga diampuni oleh Allah pada akhirnya. Dosa apa? Kata Nabi Musa, dosanya orang yang sengaja meninggalkan sholat. Orang yang sengaja meninggalkan sholat fardu dan tidak diganti dan tidak menyesal, itu lebih besar daripada berbuat zina dan membunuh. Insya Allah, alhamdulillah kita ini oleh Allah dipelihara, dijaga, masih tetap melaksanakan sholat 5 waktu. Meninggalkan satu sholat dengan sengaja, itu dosanya lebih besar daripada zina dan membunuh. Jadi kalau kita bertobat pada Allah, dimanapun, kapanpun, seperti apapun dosa kita, pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Zakarullah fastaghfaru dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah.
walam yusiru. Nah, terus tidak berdosa lagi. Alama fa'alu, pada perbuatan dosanya tidak kembali. Alama fa'alu wa hum ya'lamun, dia selalu tahu. Sekalipun Allah Maha Pengampun, dia hati-hati. Tapi kalau terjerumus ke dosa lagi, ya menampun lagi, tidak apa-apa. Masih diterima oleh Allah. Sampai kapan? Sampai mati. Berapapun dosa kita, berapa kali pun dosa kita, dosa ingatlah beristighfar, pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru setelah itu kata Allah, ulaika jazaa'uhum maghfiratum mir rabbihim wa jannat. Kalau sudah demikian, maka jazaa'uhum, balasan mereka bertakwa tadi itu sudah disebutkan cirinya itu. Jazaa'uhum mir rabbihim, dari Allah adalah maghfirah, pengampunan, diampuni sampai habis. Sampai habis dosanya diampuni oleh Allah. Terus dikasih jannat, diberi surga oleh Allah. Wa jannatun tajri min tahtihal anhar. Di bawah di surga itu ada sungai-sungai yang mengalir. Ya ada, bisa kita bayangkan seperti apa mengalirnya sungai di surga. Karena sungainya macam-macam, bukan sungai bokong ya. Sungainya sungai susu, susu sungguh laban, susu, bukan susu orang. Jadi sungai susu betul itu laban. Wa anharum min labanin, ada sungai dari susu. Ada sungai labani wa asali musaffat, dan ada sungai asal. Asal itu madu. Madu. Jadi ya apa sekarang mencari madu itu, kalau ke hutan itu ya sulitnya bukan main. Di surga sudah dialirkan tuh sungai madu. Subhanallah. Khalidina fiha, dan kita di surga itu balasan orang bertakwa itu selama-lamanya. Khalidina fiha, di dalam surga selama-lamanya. Wa ni'ma ajrul amilin, itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal ya. Takwa beramal, amalnya apa? Melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Sampai kapan? Sebentar, sampai mati. Karena sampai mati itu sebentar. Di imam misalnya diberi umur sekarang berapa sudah? 40, 49, diberi umur 80, tinggal 30 tahun. Ya. Saya umur 60, kalau diberi umur 100, karek utang puluh, supaya anakku. Kalau mau cari aku, aku sih ngomong ya. Tapi umur itu Allah yang ngatur. Mati kapan saja tidak apa-apa. Tambah cepat matinya, tambah enak.